investor kurang berkenan untuk masuk ke Trenggalek. Ini mau ada investor mau masuk, Migacuan. Migacuan lovers. Tapi yang permasalahan, dan ini tidak hanya di Trenggalek, adalah terkait dengan tata ruang. Tata ruang kita, itu coba dilihat itu. Di kota itu yang satu-satunya kota ada sawah itu kayak cuma Trenggalek. Dan itu masuk di lahan sawah dilindungi, itu tidak bisa dirubah. Pak Bupati, DPRD sudah bersurat resmi ke Kementerian ATR BPN itu sekitar 2 tahun yang lalu. Dan itu yang menyebabkan kenapa investor kurang berkenan untuk masuk ke Trenggalek. Betul. Bukan soal permasalahan daya beli rendah. Jadi konten saya juga rame dengan penggemarnya Migacuan, Bu. Kalau Migacuan di Trenggalek, mereka nggak usah jauh-jauh ke Tulungagung. Iya, makanya aku aja beli ke Tulungagung. Kadang-kadang ya nyonsewu karakternya orang Trenggalek itu kadang-kadang itu rodok tukang mutung. Waduh. Dunia itu yang mendominasi ada 3. Yang pertama adalah generasi muda, yang kedua adalah perempuan, yang ketiga adalah netizen. Dana pinjaman itu ada beberapa wahana itu nanti yang akan dibangun. Apa Mbak yang untuk itu loh? Skateboard, itu yang nanti di Prigi 360. Oh, 360. Iya, Prigi 360 itu kan sekarang sepi. Pak Bupati pinginnya di sana tuh menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda. Saya mau ngajak teman-teman untuk lebih kenal Trenggalek. Kalau biasanya Trenggalek itu dikenal dengan potensi pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Tapi hari ini agak berat. Saya ngasih judulnya Kelas Birokrasi ya, dengan Ibu Sri Kandi kita, Ibu Dr. Ratna Sulistiawati MKes. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu menanyakan kabar sehat atau tidak. Sangat sehat sekali ya. Barusan selesai rapat gitu ya. Alhamdulillah ya. Apa Bu hari ini kesibukannya? Kok rasanya rapat tiada henti sampai bingung saya mau janjian podcast? Iya. Ya karena memang saat ini kita lagi proses penyusunan perencanaan untuk tahun 2027. Jadi kan kita tuh bukan 2026 baru disusun sekarang gitu enggak, tapi 2027 ini kita sudah mulai berproses sebenarnya mulai dari akhir tahun 2025. Jadi dari pagi tadi kita rapat karena untuk di tahun kalau pagi tadi materinya masih terkait dengan perencanaan yang akan dieksekusi di tahun 2026. Karena kita tahu toh bahwa dana transfer daerah itu sekarang dikurangi, salah satu pembiayaan untuk pembangunan itu dengan creative financing. Nah kita Kabupaten Trenggalek melakukan pinjaman seperti pada saat COVID kemarin itu kita untuk tahun 2026 juga melakukan pinjaman itu untuk membiayai pembangunan yang itu nantinya bisa mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah. Jadi nanti di sektor pariwisata, kemudian di sektor perhotelan, jalan dan sebagainya untuk koneksitas dan sebagainya itu yang pagi. Kemudian yang sore ini tadi kita juga rapat persiapan untuk pembahasan terkait dengan pemberian TPP-nya kepada ASN. Nah TPP itu kan juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga nanti ya mohon maaf ini kalau ada ASN nanti yang mendengarkan bahwa TPP kita untuk tahun 2026 ini harus turun. Wah, itu. Ini kabar buruk apa kabar gembira ya ini Bu ya? Ya menurut saya tetap kabar gembira karena kita tetap mendapatkan. Karena ada beberapa daerah yang sama sekali tidak mendapatkan TPP ya. Faktornya karena? Ya karena memang di satu sisi bahwa dana transfer itu kan dipakai untuk gaji yang paling utama itu kan gaji ya. Oh iya. Nah kita ada aturan bahwa gaji itu sebetulnya tidak belanja pegawai ya, tidak hanya gaji, belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 30% dari dana transfer gitu. Belum nanti kalau di daerah-daerah masih punya utang dan sebagainya, infrastrukturnya banyak yang rusak, lah itu otomatis pasti akan difokuskan ke sana gitu. Mau tidak mau itu juga akan yang paling pokok itu kan gajinya itu yang tidak boleh dihutang, tidak boleh dihilangkan. Tapi kalau tunjangan itu ya karena berpotensi apakah banyak, apakah sedikit akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Siap. Tapi kan tadi disebutkan berhutang lagi, berarti kan nambah utang lagi Bu Trenggalek atau gimana Bu maksudnya? Kan kita di tahun 2026 ini nanti yang pinjaman yang zaman COVID itu kan sudah lunas. Iya. Nah, kita juga untuk pinjaman itu
kan juga tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi harus ada persetujuan dari DPR. Besaran pinjamannya itu juga disesuaikan dengan berapa sih kemampuan, karena harus dihitung bahwa ini harus selesai pada saat beliau Bapak Bupati itu selesai masa jabatannya. Gitu. Jadi tidak mewariskan utang di periode yang baru nanti. Iya. Gitu. Kan berat kan? Ini masih satu pertanyaan saya cuma nanya, Ibu kok kayaknya rapat terus gitu ya. Sudah berat jawabannya. Kayaknya kisi-kisi saya sudah gak masuk ini kayaknya ya. Oke. Tapi Bu Ratna, atau saya manggilnya Dokter Ratna ya. Jadi kalau mendengar orang-orang itu kan kok ini nggak dituruti, kok ini nggak dipenuhi, kok nggak ada program ini yang sesuai sama usulan bla bla bla. Tapi mundur ke belakang, proses dari mulai akhirnya aspirasi itu disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah melalui forum tertentu, akhirnya di situ mungkin difilter, disesuaikan dengan entah itu anggarannya atau program prioritas atau yang sejalan dengan RPJMD Trenggalek sampai nanti kemudian dituangkan menjadi program dan turun menjadi program teknis. Ini kira-kira alurnya, saya sampai gini loh ya, alurnya pripun Ibu? Jadi kunci utamanya itu adalah RPJMD. RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kan itu disesuaikan dengan tahapan masa jabatan bupati. Ya. Pada saat beliau kampanye menyampaikan visi misi dan sebagainya itu dituangkan dalam RPJMD. Nah, RPJMD ini sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah yang itu berarti sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah, dalam hari ini kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD. Nah, kemudian dari RPJMD itu kan masanya kan 5 tahun. Masing-masing tahun itu dirinci untuk mencapai visi terakhir di tahun 2020, kalau kita 2029 ya. Itu nanti itu per tahunnya itu apa kira-kira tahapannya supaya nanti tercapai. Visi untuk visi yang 2029 sebagai tahun terakhir kepemerintahan kepala daerah itu visi yang tertuang di sana itu tercapai. Itu. Nah, contohnya misalnya di tahun 2000, kita kan sekarang lagi menyusun tahun 2027 ya. Jadi kita tuh mempunyai rancangan tema itu sudah punya. Yang itu kita tuangkan di dalam RPJMD dan disetujui oleh DPRD dalam bentuk ketetapan peraturan daerah. Di tahun 2027 itu tema pembangunannya adalah penguatan peran komunitas dan lintas sektor dalam rangka mewujudkan kota atraktif. Kenapa komunitas? Kenapa lintas sektor? Ya, karena tidak mungkin pembangunan itu bisa berhasil kalau berhasil optimal kalau itu hanya pemerintah daerah sebagai pelakunya. Tidak ada dorongan dan dukungan serta prasarana dari komunitas yang lain. Komunitas, lintas sektor dan sebagainya. Misalnya penanganan kemiskinan, itu bukan tugasnya dinas sosial tok. Tapi semua mempunyai peran. Bagaimana kesehatannya, bagaimana kondisi rumahnya. Berarti di situ Perkim terlibat. Terpenuhi nggak kebutuhan air bersihnya? Nah, macam-macam jalan untuk ke akses untuk fasilitas umumnya, ke sarana kesehatan, ke pendidikan. Jadi itu yang melibatkan semua sektor. Komunitas. Sekarang di 2027 kita kemarin mulai tahun 2025 akhir itu kan ada efisiensi ya. Nah, komunitas itu juga mempunyai peran. Di Kabupaten Trenggalek alhamdulillah komunitasnya sangat luar biasa. Dengan visinya di RPJPD kita yang net zero karbon, berpendapatan tinggi dan berdaya saing kolektif. Mewujudkan net zero karbon itu kalau cuma pemerintah daerah kapan tercapainya. Tapi misalnya contohnya di Watulimo itu dengan hutan mangrove, itu kan yang mengelola komunitas itu. Kemudian Bioriftek Cinta, ya, itu komunitas. Kemudian Pak Mas ya, terus yang di di Panggul, Kili-Kili. Di sana juga ada sekarang kayak pisang Cavendish itu, sekarang ada budidaya pisang ini komunitas semua yang ini kan. Nah, ini kalau dipikir kok tanaman seperti itu kan yang laut ya urusannya dinas perikanan kan gitu.
kalau perkebunan berarti ada di Dinas Pertanian, tapi tidak, komunitas berperan. Gitu. Bu Ratna, ini berarti kalau komunitas tadi kan kayaknya menyeluruh semua sektor Iya, ya. betul. Sementara barangkali yang nonton ini kalau mengasumsikan, bukan mengasumsikan, barangkali memahami makna komunitas, mungkin ada pertanyaan, ini komunitas itu komunitas yang dia independen, komunitas yang memang dia binaan atau naungan dinas, komunitas yang memiliki legalitas, atau memang komunitas yang lahir karena lahir dari minat atau hobi atau latar belakang keilmuan yang sama, atau komunitas yang bagaimana? Secara umum ya, jadi kalau komunitas di sini kita semuanya merangkul. Contohnya saja, contohnya untuk yang Biorefleks Cinta, itu melibatkan tidak hanya mereka yang berkecimpung di dunia kelautan ya, tapi organisasi profesi, mulai dokter, kemudian ada pabrik cat, ada dari mana lembaga apa LMI itu apa, LASIS ya, LASIS apa, ya. itu ini dari PLN. Oh. Itu. Jadi kita membuka peluang sampai anak-anak sekolah gitu. Itu untuk Biorefleks Cinta itu mereka berdonasi. Berdonasi untuk menanam terumbu karang yang diinikan. Jadi tidak uang bukan dari kita dia menanam, bukan, tapi mereka tuh memang patungan untuk mangrove juga sama. Mangrove itu sekarang itu mulai dari organisasi wanita, kemudian organisasi masyarakat dan sebagainya, Karang Taruna, itu tuh mereka tuh berdonasikan satu pohon 10.000 gitu yang untuk untuk mangrove itu ya, mulai bibitnya beli di sana sampai nanti mereka kelompok masyarakat itu yang mengelola sampai mereka tumbuh dan sebagainya. Akhirnya dibudidayakan untuk lobster, untuk kepiting dan sebagainya. So, mereka diolah mangrove-nya itu buahnya menjadi bahan untuk pewarna batik, kemudian ada yang sirup dan sebagainya. Jadi semua komunitas, jadi kita tidak membatasi. Makanya ini di blow up gitu supaya siapapun, dan tidak hanya dari Trenggalek loh komunitas itu. Oh, gitu. Melibatkan daerah lain atau bagaimana? Ya, mereka setelah melihat promosi kita melalui media sosial disebut kelompok itu loh yang anak-anak muda yang biasa pakai motor gede. Oh, nah, komunitas itu, motor. Iya, kayak gitu-gitu sampai mereka ini kayak kemarin itu pabrik cat itu yang ini itu juga sama karena mereka melihat kok Trenggalek kok ada ya seperti ini gitu. Ini terakhir ini malah Pak Bupati mau diundang ke Korea Selatan ya. Dari Green Blue, jadi melihat begitu tahu bahwa Kabupaten Trenggalek itu visinya net zero karbon ya. Kemudian dari komunitas yang dari Green Blue yang dari Korea itu kemarin Pak Bupati diundang ke sana, pembiayaan semua ditanggung oleh mereka termasuk dari teman Bapeda ada yang ikut ke sana. Dan mereka sekarang membawa anggaran kapan hari sudah ke sini. Mereka menghibahkan untuk yang pertama itu untuk yang terkait net zero karbon, kemudian yang kedua itu untuk nanti itu yang mendukung kota atraktif itu ya. Ini kemudian yang ketiga itu juga termasuk yang digitalisasinya. Itu. Jadi anggaran dari sana. Kalau kita nunggu kemarin tuh kalau nggak salah itu kita dapat sekitar ke berapa puluh miliar gitu, Mbak. Dari yang pihak Koreanya ya, Green Blue tadi. Iya, Nah itu sampai segitunya kita habis pokoknya biar caranya yang penting untuk duit dan itu halal gitu aja. Untuk Trenggalek. Untuk Trenggalek. Iya. Tapi Bu Ratna, nanti setelah ini mungkin saya balik ke tadi proses aspirasi. Sebentar itu tadi ya. Jadi perencanaan tadi kan sudah ya dasarnya RPJMD ada tema setiap bulan setiap tahunnya. Kemudian untuk menu untuk bisa itu tuh kan kita harus tahu itu. Perencanaan itu bisa berasal dari aspirasi. Kemudian bisa bottom up, ya. Bottom up ini berarti melalui musrenbang. Kan itu musrenbang itu kan melibatkan desa, semua kecamatan, baru kabupaten. Kemudian yang diundang kita tidak hanya musrenbang, ya, tapi kita punya musrenakeren untuk yang inklusif. Untuk kelompok yang rentan, kelompok rentan. Soalnya kalau dicampur biasanya yang rentan ini tidak berani bersuara pada saat musrenbang. Nah, ini kita menentukan
masing-masing kecamatan ya untuk memastikan bahwa usulan dari yang bottom up itu kita akomodir, kita dengan surat keputusan dari Bupati itu, kalau bidang infrastruktur karena nanti di tahun 2027 itu terkait kota atraktif, 3 usulan dari Musrenbang kecamatan itu wajib dieksekusi di tahun 2027. Kemudian dari ekonomi 2 usulan prioritas. Nah, yang menentukan siapa? Kecamatan. Mereka Musrenbang itu rembukan dengan desa-desa dengan masyarakat itu. Oh, ini yang menjadi prioritas. Kemudian dari yang PPM pembangunan manusianya, pemberdayaan dan pembangunan manusia juga 2. Nah, yang tadi dari kelompok rentannya itu musrenakeren itu juga 2. Ini jadi ada 9 usulan prioritas dari kecamatan itu wajib hukumnya dieksekusi di tahun 2027. Nah, ini yang menjadi pengawalnya, menjadi polisinya adalah Bapeda dalam hal ini. Siap. Itu yang kita ini kan. Nah, tadi kenapa kita sudah ini usulan banyak kok tidak ini kan? Karena kita menyesuaikan dengan prioritas. Gitu. Kita menyesuaikan dengan prioritas dan tentunya disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan ya. Kita untuk menentukan prioritas itu yang menyusun menu usulan itu yang menyusun bukan Bapeda. Tapi dinas teknis. Ya, karena dinas teknis yang tahu persis apa sih sebetulnya yang mendukung tema itu gitu. Misalnya ketahanan pangan, itu yang tahu persis kan orang pertanian. Sehingga mereka membuat menu itu yang kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada masyarakat, kepada kecamatan, ini loh menunya. Dan itu semuanya terinput di dalam SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Nah, kita juga sudah diwanti-wanti sama Kementerian Dalam Negeri dari KPK, tidak boleh mengeksekusi kalau itu tidak ada di SIPD, gitu. Jadi wajib di SIPD. Nanti di SIPD itu pun tidak mudah. Jadi pada saat mereka menginput, Bapeda pertama kali itu melakukan verifikasi. Persyaratannya dipenuhi enggak, gitu. Misalnya ini harus hibah ke masyarakat. Proposalnya ada enggak? Hibah, kalau misalnya ini kelompok masyarakat ini akte pendiriannya ada enggak? Minimal yang bisa diusulkan adalah kalau akte pendirian itu penetapannya sudah lebih dari 2 tahun. Gitu. Lokasinya ada di mana? Itu asetnya siapa dan sebagainya. Itu sampai segitunya. Kalau pada saat diverifikasi oleh Bapeda itu belum memenuhi, kita kembalikan. Tolong dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi ya berarti kita cut. Tidak bisa untuk diteruskan. Iya. Kalau mereka sudah melengkapi, ini kita serahkan lagi kepada dinas pengusul menu tadi. Mereka memverifikasi lapangan, benar nggak sih yang diusulkan itu, gitu, asetnya seperti ini dan sebagainya. Kalau itu sudah menurut dinas teknisnya juga sudah memenuhi syarat, itu nanti kita bahas di TAPD. Oh ini sudah. Nah itu yang kita centang. Oh ini masuk, ini masuk, ini masuk. Yang itu nanti dieksekusi di tahun mendatang. Iya. Kemudian tadi setelah bottom up, top down, aspirasi ini melalui jalur legislatif. Ya, mereka kan ada masa reses. Nah, reses itu kan menjaring aspirasi dari masyarakat. Nah, itu pun harus dituangkan dalam berita acara. Gitu. Jadi tidak bisa dari legislatif itu cerita, oh aku dari reses kemarin mintanya ini, buktinya mana? Gitu. Jadi harus ada berita acara yang itu ditandatangani dan itu diupload juga di SIPD. Jadi pengawalannya sampai seperti itu gitu. Nah nanti setelah diupload pun mereka mengupload itu juga harus melihat menu sesuai nggak gitu. Dengan prioritasnya tadi ya Bu ya. Betul. Itu jadi kalau misalnya saat ini temanya ini kok usulannya kok pembelian mobil untuk ini ya, mohon maaf gitu. Itu dilihat dulu. Iya, jadi prioritasnya ada di mana. Jadi sumber program itu bisa dari aspirasi legislatif, betul. Kemudian dari musrenbang, dari desa, kecamatan, sampai di kabupaten. Ada lagi Bu? Yang tematik, yang top down. Oh, yang top down. Yang top down itu kan misalnya sekarang ada koperasi desa Merah Putih. Kan kita harus mendukung ke arah sana.
sekolah rakyat, kita menyiapkan lahannya dan sebagainya, MBG dan sebagainya itu. Jadi tetap kita ini, selain dinas-dinas sendiri kan juga punya toh program teknokratiknya itu. Satu lagi itu teknokratik. Teknokratik itu yang menyusun adalah dinas teknis. Dan ini pun juga harus sesuai dengan tema. Gitu. Tapi dinas teknis ini sebenarnya mereka juga ada kesempatan untuk menanyakan kembali, kan biasanya kalau dinas entah itu ada UMKM binaan atau ada komunitas binaan gitu nggih Bu. Jadi maksudnya tidak lewat musrenbang yang tadi di awal, apakah memungkinkan begitu atau? Iya, jadi yang dinas teknis itu kan mereka sudah punya sendiri juga gitu. Jadi yang tadi itu dari musrenbang itu 9 usulan itu dari usulan bukan dari teknokratik. Nah, teknokratik punya sendiri gitu. Dan itu tidak mengambil dari sini gitu. Oke, jadi itu alurnya akhirnya sepanjang Januari sampai Desember per bulannya mau ngapain itu sumbernya dari 4 itu tadi. Iya. Nah, tapi begini Bu, tadi sebenarnya ada poin yang saya kayaknya penasaran dan sebenarnya kemarin waktu di pendopo tuh ada yang tanya, tapi karena waktunya tidak cukup, akhirnya tidak bisa ditanyakan. Jadi saya tanyakan lewat podcast ini. Nah, jadi biasanya kalau sebelum-sebelumnya kan musrenbang itu ya sudah di tingkat desa, kemudian di kecamatan begitu ya. Tapi menarik ternyata ketika di tahun ini ada unsur kreatif dari teman-teman komunitas. Dan tadi ketika Bu Ratna menjelaskan kan komunitasnya kan bisa sangat luas. Dari mulai komunitas yang background-nya lingkungan, background-nya dari mungkin sosial, kemudian dari Pokmaswas, bahkan Karang Taruna. Ini kan sangat banyak Bu ya. Nah, tetapi bagaimana kemudian aspirasinya mereka itu ketika mau menyuarakan melalui suatu forum yang nanti harapannya bisa dieksekusi di tahun mendatang. Apakah ada forum khusus, kesempatan khusus, atau seperti apa? Karena saya membayangkan sekitar saya keinget tahun 2021, ada teman-teman komunitas, dia membuat grup akustik di desanya. Nah, waktu itu ada musrenbang desa, pengen usul, maksudnya pengen ikut urun rembuk dari sisi anak muda yang dia kelompoknya suka main akustik. Ayolah Pak Bu, setiap ya sebulan 1 kali, band desa ini rame, kita bikin pertunjukan seni, nanti teman-teman sini aja komunitas ini yang tampil. Itu mereka sudah kalah sama aspirasi jalan rusak, aspirasi untuk membangun gapura, membeli tambahan kantong sampah yang sifatnya tuh lebih ke fisik, infrastruktur. Nah, akhirnya mereka merasa kayak, oh berarti kalau yang seni-senian itu ya kayaknya enggak deh, maksudnya tidak masuk menjadi prioritas di situ. Sementara kalau ngelihat kan di sini ada aspek SDM kreatif di pilarnya untuk yang RPJMD 2025 sampai 2029. Nah, untuk hal-hal seperti ini apakah juga Baperida sempat mendapatkan masukan dan sedang disiapkan formulanya? Barangkali kalau 2026 sudah belum memungkinkan, mungkin di mendatang atau seperti apa Bu? Ya. Sebetulnya mereka tuh pada saat musrenbang kan selalu diundang ya, selalu diundang. Nah, memang saat ini kita itu baik di tingkat desa, kemudian kecamatan dan ini, memang saat ini mau tidak mau kita akui bahwa kondisi infrastruktur kita itu memang sangat rendah. Infrastruktur itu kan memegang peranan penting ya, koneksitas gitu ya. Karena salah satu penyebab kemiskinan itu sulit untuk bisa segera diturunkan adalah kantong-kantong kemiskinan itu karena koneksitasnya yang masih masih belum memadai gitu ya. Kabupaten Trenggalek, kondisi jalan mantap kita saat ini itu baru sekitar 65 atau 66%. Dengan indeks resiko bencana kita itu lebih tinggi daripada Jawa Timur. Itu. Nah, memang kita harus akui bahwa saat ini itu kita fokus itu memang lebih banyak ke sana. Tapi saat ini yang Pak Bupati juga selalu menyampaikan itu bahwa kalau kita tergantung pembiayaan itu dari pusat, ya akhirnya seperti ini gitu. Nah, bagaimana caranya meningkatkan pendapatan asli daerah? Itu adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Pak Bupati berkali-kali loh dawuh, ayo ngadakan event-event yang ada di desa, yang ada di itu ya tadi itu termasuk dengan ada pentas seni dan sebagainya. Itu mau tidak mau kalau ada di situ
UMKM-nya pasti tumbuh. Menggerakkan yang Iya, ada di desa. Nah itu yang diinikan. Salah satu nanti yang dana pinjaman itu adalah untuk memperbaiki itu. Gua Lowo itu kan kita terpanjang ya di ini. Tapi Asia kenapa Tenggara. kok bisa sepi kayak gitu? Nah ini sekarang ini yang mau kita kita biayai dari dana pinjaman untuk memperbaiki sarprasnya, termasuk nanti membuat kayak arena yang itu bisa dipakai untuk tampil. Nah, itu yang diharapkan seperti itu. Jadi, kalau sekali lagi kalau sisi pembiayaan ya, kita tuh tidak melulu tergantung dari itu. Ada juga CSR yang tanggung jawab sosial perusahaan itu juga ada beberapa yang kemudian kayak Bapeda yang tahun kemarin mengadakan Galaksi misalnya, Festival Gagasan dan Aksi itu kan mereka itu kan tidak terwadahi melalui itu. Lah kita membuat satu kompetisi kita berikan wadah gitu untuk mereka. Itu kan anak-anak muda semua tuh yang ini. Mereka mengusulkan idenya, gambaran proyeknya, dan tidak hanya sekedar gagasan, tapi bagaimana melakukan aksinya. Makanya kemarin itu Galaksi itu semuanya kita berikan reward dalam bentuk pembiayaan. Gitu. Sehingga gagasannya mereka itu kan komunitas, hampir semuanya komunitas yang menang itu. Itu kayak kemarin itu yang TGE yang culturean itu ternyata peminatnya juga luar biasa dan sebagainya. Jadi wadah itu selalu kita buka. Makanya kenapa salah satu yang Pak Bupati itu tuh ada OPD baru Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah ini yang diharapkan nanti juga menjadi wadahnya ini untuk menampung aspirasinya komunitas-komunitas. Komunitas itu sebagian besar dari kelompok anak-anak muda. Betul, gitu. Dan background-nya macam-macam. Yes, ada yang memang kreatif, ada yang pembibitan, ada yang futsal, olahraga, lingkungan. Rasanya macam-macam. Makanya tadi ketika sekarang pemerintah ini tema pembangunannya yang berkaitan dengan bagaimana keterlibatan komunitas, berarti kan wadahnya harus ekstra menurut saya kan. Kayaknya ini udah banyak gitu sebenarnya. Nah ternyata tadi sebenarnya ada beberapa jalur untuk mengaspirasikan. Salah satunya tadi ada Galaksi. Kalau yang memang sudah setiap rutin ada ya Musrenbang itu. Jadi komunitas melalui Musrenbang itu menyuarakan di situ. Nanti ditentukan prioritasnya. Tadi ada yang infrastruktur 2, ada yang ekonomi 2 dan lain-lain. Itu nanti akan dimasukkan, difilter kembali ya Bu ya, dilihat prioritasnya. Ya nanti akhirnya mana yang ditentukan untuk 2027 atau yang periode-periode mendatang. Ya makanya paling ini itu sampai Pak Bupati membuat OPD baru tadi, dinas baru itu diharapkan kan itu nanti yang banyak memberikan peluang mereka itu bisa berkontribusi kan gitu. Ya bunyinya sih pemuda dan olahraga, tapi tidak hanya olahraga saja yang diinikan. Dan kalau kita lihat itu sekarang di berita itu kan anak-anak Trenggalek itu banyak yang berprestasi dalam seri film, dari itu kan banyak. Nah itu semoga ruangnya segera terbuka. Tapi apakah mungkin Bu kalau kalau yang Musrenakeran kan untuk inklusi memang kelompok rentan. Tapi apakah ketika memang komunitas ini dilibatkan menjadi salah satu stakeholders yang berperan untuk menggerakkan pembangunan di daerah Trenggalek, apakah nanti kemudian akan ada Musrenbang yang khusus untuk perwakilan komunitas Kabupaten Trenggalek begitu Bu? Kalau sampai saat ini memang belum. Saya nggak menutup kemungkinan bahwa suatu saat itu juga bisa menjadi atau diberikan wadah tersendiri gitu ya. Itu yang kita masih, tapi saat ini memang belum. Karena juga sudah berjalan untuk yang 2026. Tapi untuk kedepannya dilihat lagi seperti apa gitu ya Bu ya. Kan kita juga nggak tahu perkembangan zaman itu nanti kayak apa. Jangan-jangan temanya berubah lagi nanti. Nah, saya kemarin barusan mengikuti ini upgrading dari leadership ya dengan Pak Hermawan Kartajaya. Itu saat ini memang dunia itu yang mendominasi ada 3. Yang pertama adalah generasi muda, yang kedua adalah perempuan, yang ketiga adalah netizen. Loh betul, itu kekuatan ke depan itu saat ini sudah.
Dan ternyata mulai Januari 2026 itu kita tuh generasi kita sudah bukan alpha tapi sudah beta. Nah itu bergeser tadi menjadi kekuatan ada di 3. Dan ini bukan tidak mungkin bahwa suatu saat nanti itu untuk yang kelompok muda yang itu komunitas, saya yakin di kelompok muda itu akan banyak sekali komunitas. Oh iya, satu lagi, Pak Bupati itu memberikan ini dari dari dana pinjaman itu ada beberapa wahana itu nanti yang akan dibangun. Itu kan kita mewadahi juga keinginan dari anak-anak muda itu membuat Mbak yang untuk itu loh skateboard itu yang nanti di hutan kota di Perigi 360. Oh, 360. Iya, Perigi 360 itu kan sekarang sepi. Jadi nanti di sana itu ada wahana yang diinikan. Pak Bupati pinginnya di sana itu menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda. Gitu. Nah, ini yang lagi dikemas. Kemarin dari teman-teman pariwisata sudah mencari konsultan untuk mengemas itu bagaimana nanti anak-anak muda itu berkumpulnya tuh di sana gitu. Siap. Nah, ini saya jadi keinget kan Trenggalek kemarin Desember lolos untuk kata kreatif, kabupaten kreatif ya Bu ya. Itu perjalanan panjang dari 2016 sampai akhirnya 2025. Nah, ini karena tajuknya kota atraktif dan sudah juga dimasukkan dalam jajaran kabupaten kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah ini apa Bu kemudian sinergi lanjutannya Bu? Saya tuh kemarin sudah matur, termasuk bagaimana mewadahi tempat atau arena untuk berkumpul dan sebagainya ya. Itu loh, saya matur Pak Bupati, sekarang coba itu Pasar Pon tuh banyak kios yang kosong. Pak Bupati kemarin menyampaikan, coba nanti diinikan dengan Komindak, pakai itu salah satu kios di sana itu ya untuk tempatnya itu. Komunitas. Kalau misalnya butuh wifi dengan ini bandwidth yang besar, kita pasangkan, itu Pak Bupati. Gitu. Coworking space-nya Trenggalek gitu Bu, maksudnya yang di situ atau gimana? Iya, yang punya Trenggalek nanti kalau tempat berkumpulnya para itu yang ke arah kota kreatif itu ada tempat untuk mangkalnya, untuk itunya. Kan masih kalau sudah berkumpul pasti diskusi, ya kan? Ada masing-masing ya, ada sesuatu yang bisa dihasilkan dan sebagainya. Lah itu kemarin Pak Bupati ini. Kemarin Kabit saya tugaskan untuk komunikasi dengan Komindak mana kira-kira kios itu yang bisa dipakai. Kan kosong. Nah itu salah satu upaya nanti untuk meramaikan Pasar Pon. Yang sebelahnya Pasar Pon itu Bu? Mana? Yang dulu kantor Dukcapil, yang lantai 2 lantai. Oh itu sudah disewa itu. Oh sudah disewa itu. Mau dipakai TGE Cafe apa gitu ya. Oh, karena kemarin saya konfirmasi ke Pak Edi masih proses nego dan belum pasti. Tapi sudah disusun ininya juga Bakauda sudah gitu kan syarat untuk nyewa itu kan harus dihitung dulu ininya nanti sewanya berapa dan sebagainya. Siap. Ya kalau kemarin sementara Pak Bupati dawuh untuk kios yang ada di Pasar Pon itu untuk salah satu untuk mengungkit supaya mereka bisa di sana itu bisa ramai. Siap. Nah, terus ini lagi Bu, kota atraktif. Tapi sebenarnya kan sebelum itu kan ada banyak tagline tema pembangunan yang juga beredar di media sosial, juga disosialisasikan oleh Pak Bupati. Misalkan kayak Panggul Little Jogja, Perigi Front Beach City, terus kemudian Dongko Cultural Heritage City, Trenggalek Creative City. Itu kan tema-tema pembangunan yang sebenarnya ya intinya buat Trenggalek lebih maju sebenarnya. Tapi akhirnya gimana Bu ke konektivitas? Ada satu lagi, Trenggalek Smart City. Nah, itu kan banyak sekali narasi-narasi yang sebenarnya semuanya adalah semangat positif dan optimisme untuk Trenggalek membawa yang lebih baik. Tapi konektivitasnya itu akhirnya gimana Bu untuk perencanaan dan lain-lain? Iya. Nah, ini yang Trenggalek Smart City itu salah satunya yang dibiayai dari Green Blue Korea ini. Yang mau ini. Jadi kita tetap berupaya. Yang menjadi permasalahan adalah PTSP melakukan lelang investasi ya untuk mendukung itu. Tapi yang permasalahan dan ini tidak hanya di Trenggalek adalah terkait dengan tata ruang. Itu. Tata ruang kita itu coba dilihat itu. Di kota itu yang satu-satunya kota ada sawah itu kayak cuma Trenggalek. Dan itu masuk di lahan sawah dilindungi. Itu tidak bisa dirubah. Pak Bupati DPRD sudah bersurat resmi ke Kementerian ATR BPN itu sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, di perencanaan kita, jadi kita itu untuk tata ruang itu ada namanya LSD, lahan sawah dilindungi. Kemudian kita sudah punya Perda LP2B.
Ya lahan pertanian yang ini itu LP2B itu kan yang menyusun kan pemerintah daerah ya. Itu sudah perda, berarti kita yang tahu persis kondisi di lapangan. Kota itu yang sawah dan sebagainya itu masuk kawasan permukiman supaya orang bisa berinvestasi, orang bisa membuat hotel, bisa membuat mall dan sebagainya. Tapi yang terjadi adalah LSD itu yang menyusun adalah pemerintah pusat. Mereka mungkin pakai satelit ya, karena dilihat sawah akhirnya masuklah lahan LSD. LSD itu kalau dibangun selain penggunaannya bukan sawah, itu masalahnya masalah hukum. Nah, ini yang kita sudah bersurat kepala DPR semuanya pimpinannya, kemudian ini RT RW kita mau mau merevisi itu ya, untuk mereview kembali termasuk itu yang 14 yang masuk ke Tulungagung itu. Kita tuh sampai saat ini pembahasan lintas sektor yang ada di kementerian itu belum terlaksana. Sehingga apa? Pada saat investor datang ikut lewat lelang investasi datang ke sini melihat RT RW-nya tidak sesuai dengan tata ruang, nggak berani mereka. Itu. Dan itu yang menyebabkan kenapa investor kurang berkenan untuk masuk ke Trenggalek. Betul. Bukan soal permasalahan daya beli rendah, hanya faktor bencana satu-satunya. Trenggalek itu kan orang belanjanya aja berani ke Tulungagung, berani ke Kediri kok. Ya karena itu tadi permasalahannya tata ruangnya. Tata ruangnya ini yang tidak sesuai gitu. Itu sudah berupaya loh untuk melakukan ini. Nah, terakhir yang kemarin saya ikut rapat di Kediri itu mungkin bulan November ya. Dari Kementerian ATR BPN itu melakukan moratorium, dihentikan alih fungsi lahan. Malah mereka sekarang dari pusat menerbitkan yang namanya lahan baku sawah, LBS. Itu tambah lagi setelah LSD, lahan sawah dilindungi, ada lahan baku sawah. Ini nggak bisa diapa-apain. Itu yang kawasan dekat Agropark itu kan Bu maksudnya? Iya. Yang seluas harapan itu kan Bu? Iya. Jadi masuk itu termasuk yang Polres ke sana itu. Iya. Itu masuk lahan sawah sepanjang dilindungi. Brigjen Sutran itu kan Bu ya? Iya, cuman yang itu tuh daerah permukiman tuh hanya berapa meter gitu dari pinggir sawah atau dari pinggir jalan rayanya. Ya susah, orang kalau investasi kan butuhnya luas. Ini mau ada investor mau masuk, Migacuan. Migacuan lovers. Ya. Itu tuh sudah kita siapkan lahannya dan sebagainya itu. Ya itu mereka sekarang mintanya tanah itu yang siap pakai dan sebagainya itu. Yang ini lagi Mas Edi PTSU lagi negosiasi untuk ininya. Berarti masih proses. Jadi konten saya juga rame dengan penggemarnya Migacuan Bu. Kalau Migacuan di Trenggalek mereka nggak usah jauh-jauh ke Tulungagung. Iya, makanya aku aja beli ke Tulungagung. Saya buka just tip Bu, setelah ini saya buka just tip Migacuan. Yang mau pesan bisa di bawah ini kolom komentarnya ya. Ya. Nah ini yang kayaknya banyak yang mungkin belum paham sampai ke sana karena kan lagi-lagi literasinya sebatas kolom komentar netizennya tadi Bu, yang nomor 3 yang dari hasil leadership workshopnya Bu Retno tadi yang menguasai dunia ya. Selain tadi perempuan, anak muda, netizen. Kalau netizen kan pasti nge-highlightnya ya daya beli rendah. Kalau orang mau belanja upahnya sedikit di bawah UMR. Ya akhirnya investor nggak belirik, ramenya kadang Sabtu Minggu, itu pun sisanya bencana dalam tanda kutip. Jadi cocokologinya tuh hanya sebatas kulit. Coba dilihat itu, JNT itu sekarang. Iya. Jasa pengiriman itu kan yang dulu cuma berapa, sekarang di mana-mana semua kecamatan ada. Dan mereka tuh pekerjaannya luar biasa loh. Coba kalau kita lihat itu JNT itu, wah barangnya numpuk. Masa daya belinya rendah kalau gitu? Wah. Saya nggak bisa jawab, teman-teman. Tolong dijawab sesuai saldo masing-masing. Coba dilihat sudah CO berapa ratus lusin minggu ini, bulan ini, gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin daya beli rendah juga kayaknya nggak ini juga gitu ya. Karena kenyataannya kita ya itu kan nggak bisa ditutupin gitu. Coba JNT itu loh di tempatku aja yang di Gandusari di kecamatan itu ada berapa lokasi itu JNT itu kalau itu tuh sepeda motor dari kurir yang nganter itu wah bisa ada mereka kan bawa itu ya
kanan kiri itu masih penuh. Ada berapa motor barangnya numpuk sekian. Coba di sebelahnya Kecamatan Suruh itu juga ada, itu padahal udah ada pinggir loh. Saya tuh pernah ke satu lokasi itu kalau nggak salah tuh di Kecamatan Dongko, itu di ujung karena aku respon kasus. Ada tuh kurirnya mengirim barang itu, mereka tuh bisa kok pesan dari sana, dianterin gitu. Iya kan sekarang belanja tidak harus datang ke toko. Gitu. Jadi sepertinya tahun ini sudah dipatahkan ya kalau daya beli masyarakat Trenggalek rendah. Anakku aja tiap hari yang datang ke rumah itu berapa aja. Waduh ini. Silahkan yang punya dagangan ditawarkan ke anaknya Bu Ratna ya. Menggerakkan ekonomi lokal ya Bu ya. Dan menurutku belinya tuh tidak hanya kebutuhan pokok gitu ya. Sekarang kan macam-macam yang bisa diinikan. Dan itu juga menjadi ladang bisnis dari beberapa orang yang sekarang itu dia kreatif untuk bisa berdagang, ya dia berusaha tanpa harus membuka toko, ada modal yang besar dan sebagainya, itu kan bisa. Iya. Gitu. Berarti konsernya Trenggalek 2026 terus 2027 gencar-gencarnya apa Bu yang di-highlight Bu? Tadi itu yang kota kreatif ya. Kota kreatif itu kan bukan sekedar kota yang dipermak menjadi itu, enggak. Yang banyak mural-mural gitu bukan? Bukan. Jadi dibuat kota itu menjadi menarik, orang mau datang. Kemarin saya diinikan lagi dari Pak Himawan itu. Mengharapkan turis itu jangan hanya turis yang mancanegara. Justru Wisnus itu yang diinikan gitu. Beberapa daerah itu kota seperti yang kemarin itu di daerah Sumatera, itu di mana ya itu Padang dan sebagainya. Kemudian ada satu pulau yang Nias dan sebagainya, itu yang diincar justru Wisnus. Domestik Bu ya maksudnya? Domestik ya. Karena apa? Wisatawan Nusantara ini kalau sudah diinikan dia akan menjadi media untuk promosi. Ya, kalau orang luar negeri mau datang itu ya oke gitu. Kita senang juga, tapi jumlahnya kan relatif lebih ini. Tapi kalau wisatawan Nusantara, dia dengan modal mungkin tidak terlalu besar dia bisa datang. Jadi kita tuh harus berani berbeda gitu, yang diinikan beliau itu. Gitu. Jangan hanya sama, tapi harus difference setiap saat, berubah. Dicontoh harus mencari lagi yang lain dan sebagainya. Itu. Jadi yang pertama itu orang mau datang. Yang kedua, orang tertarik untuk tinggal. Tinggalnya kenapa? Barangnya murah, masyarakatnya ramah dan tidak sebagainya. Ada macet. Iya, tidak ada macet dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga, setelah mereka akhirnya mau berinvestasi. Gitu. Mau berinvestasi syaratnya apa? Banyak, termasuk tadi lah tata ruangnya. Kan gitu. Mereka niatnya mau dagang tapi mau berinvestasi. Ini iPro tuh mau membuka juga loh hotel sama mall. Lagi-lagi terkendala kita di tata ruang. Gitu. Nah itu yang kota kreatif itu tidak ada kota atraktif. Atraktif itu ya orang mau datang, orang mau tinggal dan orang mau berinvestasi, tertarik karena tidak hanya dari sisi fisik, tapi dari karakter masyarakatnya gitu. Itu juga di Trenggalek itu kalau nggak salah kan kota teraman ya, atau nomor 2 paling aman gitu. Tingkat kriminal paling rendah nomor 2 di Indonesia. Makanya itu salah satu modalnya Trenggalek. Itu. Siap. Termasuk orang wisatawan mau datang barangkali lewat daya tarik wisatanya. Iya. Tapi wisatanya kan banyak Bu. Maksudnya jenisnya. Apakah wisata yang ekstrim, trail gitu misalkan, atau yang pantai menikmati suasana, kan banyak apa Bu yang mungkin akan menjadi identitas untuk Trenggalek? Kalau di Trenggalek itu memang ini di mana-mana yang saya ngikuti itu Trenggalek itu adalah terutama yang pantai. Kemudian hijaunya Trenggalek. Kemarin kita kedatangan dokter dari Bali, mereka ke Pantai Mutiara. Mereka datang ke Pantai Mutiara, dia menyampaikan, ini
sebetulnya kalau betul-betul dikelola, itu potensial sekali untuk terapi para lansia. Karena sekarang itu lansia itu untuk, kan biasanya keju linu dan sebagainya, itu ternyata terapinya itu adalah yang paling itu saat ini berendam di air laut. Gitu. Di sana itu kan teluk gitu ya. Kan ombaknya nggak gede, kalau yang di ini ya gede, tapi bukan yang itu yang di Pantai Mutiara. Itu yang pertama. Yang kedua, hijaunya, hutannya itu juga itu merupakan salah satu sarana untuk terapi. Dan sudah ada yang tertarik. Ikatan Ahli Fisioterapi Indonesia itu sudah datang. Sekarang mereka melatih kader-kader yang ada di wilayah Kecamatan Watulimo. Mereka sekarang juga lagi mau membantu mencarikan orang yang mau berinvestasi di Trenggalek, membuat homestay yang itu nanti akan dilatih caregivernya. Di Jakarta itu sudah ada. Jadi orang itu di sana itu kan orang-orang kalau sibuk itu kan orang tuanya ojo dikene panti jompo, tapi taruhan di tempat itu ada caregiver yang mengamati dan sebagainya, mereka membayar. Nanti mereka itu caregivernya dilatih untuk fisioterapi untuk itu. Nah ini kita sekarang sudah didatengin itu, aku Prof Hilmi itu terus kontak-kontakan dengan saya. Kita sekarang lagi menyiapkan MOU-nya. Oke, jadi akhirnya itu nanti menjadi salah satu pergerakan ekonomi, tidak hanya wisata pantai yang dinikmati pemandangan, tapi untuk yang fisioterapi, untuk yang mungkin terapi treatment yang lain-lain yang dengan lansia tadi dan tadi yang dengan Prof Hilmi ya. Iya, Prof Hilmi itu dosennya Universitas Islam apa sih di Yogyakarta. Beliau ketuanya Ikatan Ahli Fisioterapi Indonesia. Oke. Siap. Kalau dikelola dengan maksimal, apa catatannya yang belum maksimal di situ waktu ngobrol dengan dokter yang dari Bali tadi, Bu? Ya, yang pertama adalah tentang skill ya. Makanya mereka di-upgrade itu tadi kan tidak harus tenaga yang profesional gitu enggak. Tapi mereka dilatih. Kalau fisioterapi itu kan kayak sekarang rumah terapi tumbuh kembangnya dinas sosial ya. Itu tuh mereka tuh kalau dibawa ke rumah terapi ya, diterapi oleh terapis, tapi tidak dilanjutkan di rumah kan nggak ada gunanya. Oh iya. Makanya yang di rumah juga diajari itu, diajari bagaimana melanjutkan terapi-terapi itu supaya hasilnya bisa optimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kadang-kadang ya nyon sewu karakternya orang Trenggalek itu kadang-kadang itu rodok tukang mutung. Waduh. Waduh, wong Trenggalek. Ini kameramannya orang Trenggalek. Saya orang Trenggalek juga, Bu. Waduh. Ya, apakah saya mutungan? Bukan gini, maksudnya bukan mutung itu. Semua itu kan butuh proses. Ya, butuh proses. Mengawali itu memang tidak bisa hari ini langsung hasilnya langsung kelihatan, kan nggak mungkin. Sabar. Ya. Ada hasilnya, makanya tadi yang kita layani itu adalah menjadi media promosi yang luar biasa. Itu pasti mereka akan bercerita. Sekarang Mbak, kenapa Perigi 360 sepi? Ayo. Kenapa itu? Rumah makannya tutup semua. Di sana. Coba berapa yang buka coba? Iya kan? Okay. Karena apa? Mereka itu pedagangnya itu harganya itu tidak standar. Saya pernah sendiri dengan itu. Saya sampai langsung telepon Bu Cusi. Saya tuh dengan suami, dengan anak-anak. Saya makan cuma gitu itu habis sampai begitu tanya berapa habisnya? Hampir 900.000. 900.000 berempat. Gak logis makannya cuma kayak gitu kok. Apa Bu? Sebentar, makannya apa? Saya waktu itu belum diajak makan sama Bu Ratna, jadi saya tidak tahu. Ikan bakar. Oke, ikan bakar. Terus tumis kangkung. Terus es. Karena apa? Saya membandingkan, saya itu kan ada kegiatan dengan teman-teman itu yang di pantai bukan yang di itu hutan mangrove. Hutan mangrove. Itu kalau yang di dalam itu kan rumah makannya itu kan punyanya Pok Mas itu. Nah, itu di sana itu dengan teman-teman Bapeda segini banyak, itu habisnya cuma berapa juta. Dengan saya yang cuma segitu, dengan menunya itu lebih banyakan pada saat saya dengan teman-teman itu. Dan itu saya temui sendiri, ikan panggang, ikan asap tuh loh. Ikan asap, aku tuh kan setiap Sabtu Minggu kan hobinya keluyuran turut pasar, ya kan.
dengan besaran ikan yang sama, saya beli di pasar ini, pasar mana? Jaraan. Itu tuh di situ tuh harganya cuma 15.000. Di sana dijualnya berapa? Hampir 50.000. Sampai saya gini, Bu, ini tadi saya loh pagi tadi tuh sempat belanja ke pasar. Ini harganya cuma 15.000. Kalau boleh 15.000 saya beli. Dikasih itu. Nah, ini kalau orang dari wisatawan dari luar, mereka itu banyak yang belanjanya tuh justru di pantai Widodaren. Padahal orang Widodaren itu kulake ikan itu ada di Perigi. Waduh. Itu. Seperti itu salah satu ya kalau kita Indonesia ya kalau prinsip dagangnya Cina itu tuh untung sedikit tapi lakunya banyak. Kan gitu. Terus continue. Orang kan oh itu loh di sana murah, barangnya bagus kan pasti gitu. Dan memang itu tidak instan. Pasti menunggu waktu yang sangat lama. Iya. Entah nanti diviralkan orang, ada mulut ke mulut, Makanya, orang nggak sengaja lewat. Ternyata nggak terlalu mahal, ya udah makan di sini aja. Iya, pasti gitu. Ini yang saya kemarin ngobrol sama kepala dinas pariwisata. Saya ngobrol dengan kepala Bu Jusi juga. Saya bilang, apa nggak bisa sih dibina kayak gitu itu? Supaya coba standar. kalau pas rame gitu, semua bis-bis orang semuanya belanjanya di situ, untung kan dia. Gitu. Nah ini orang belinya di Gemah sana mana, pada Gemah tuh kulaknya barang itu ada di Watulimo. Oke. Itu. Nah itu yang mindsetnya itu yang harus diinikan supaya memang betul-betul ini. Dan belum ada kayak semacam sentra galeri untuk souvenir oleh-oleh begitu ya, Bu? Ini yang kemarin Pak Bupati, Ibu itu mendatangkan aji dari Bali. Kresna Bali? Ya, dari Kresna Bali itu salah satunya nanti itu yang toko-toko rumah makan yang ada di Perigi 360 itu nanti yang mau dibenahi untuk menjadi sentral untuk oleh-oleh lah, terutama konveksi dan sebagainya, ya kaos dan sebagainya. Kan belum ada memang. Iya, belum ada sepertinya. Kalaupun di seputaran kota kan mungkin Galeri Gemilang aja. Jajanan yang di daerah Ngantru sama yang daerah mana Bendo ya? Iya. Ya, itu kan Bendo. Sepanjang jajanan alen-alen atau apa. Tapi maksudnya yang kayak ya satu tempat yang di situ mungkin ada macam-macam yang bisa dibuat souvenir. Souvenir kecil-kecil sepertinya memang belum ada. Apakah itu juga masuk dalam rencana pembangunan di 2027, Bu? Belum. Oke. Dan tugasnya banyak, infrastruktur, lingkungan, terus kemudian tadi pariwisata, sosial belum lagi. Banyak sebenarnya. Di 2026 sampai 2027 pembagiannya kan nggak mungkin, Bu, ya satunya diurusin, satunya berhenti. Kalau orang itu kan komen di Instagram itu kan pasti kan misalkan contoh dinas A gitu, launching apa motif batik misalkan, biasanya minimal 1 atau 2 komentarnya adalah Pak dalanmu rusak dan danono. Jadi komennya itu seakan memang itu yang harus diseriusi, yang lain itu biar berhenti dulu. Dan ini pembagiannya gimana? Nah sekarang ya kemarin juga Pak Bupati selalu jauh, Pak Bupati sudah dari dulu. Kemarin saya yang ini dengan Pak Wagub juga sama. Mungkin kalau kemarin sempat baca statusku gitu ya, bahwa kita itu sekarang untuk 2027 tidak berbicara prioritas karena semuanya menganggap apa yang diusulkan adalah prioritas. Nah, yang paling kita utamakan adalah berapa rupiah itu bisa memberikan kontribusi yang paling besar. Itu. Karena kalau sudah bicara prioritas mesti kuat, ini prioritas, tapi bagaimana yang memberikan efek paling itu real, iya, yang akhirnya nanti berkontribusi ke PAD daerah. Iya. Siap. Jalan itu Pak Bupati kemarin kita yang dapat THR kemarin itu semua ASN loh donasi sampai terkumpul tuh 1,9 miliar kalau nggak salah. Oh, yang donasi dari tunjangan atau gajinya PNS, Bu? THR. THR yang lebaran. Yang lebaran tahun kemarin itu. Kita dihimbau sama Pak Bupati. Itu sampai terkumpul segitu loh. Nggak ada paksaan, dihimbau, tapi ya Pak Bupati memberi contoh, gajinya Pak Bupati semua nggak diambil. Gitu. Kita nggak pernah ditarget apa-apa sama Pak Bupati. Ya bisa jadi mungkin kalau ada yang OPD ini harus gini, harus ini, enggak, kita akhirnya ya itu tadi yang diinikan bahwa loh dalane rusak.
awakmu wis alhamdulillah terima gaji, ono TPP, mosok sih nggak mikirkan ini nggak untuk berkontribusi membantu orang lain gitu, masyarakat yang memang betul-betul butuh. Makanya itu kita kemarin itu terkumpul 1,9 atau 1,6 itu untuk nambah jalan. Iya, dibagi usulan kecamatan disuruh mengusulkan mana yang prioritas harus diselesaikan dulu gitu. Siap. Jadi makanya itu tadi komunitas termasuk ASN. Oh, komunitas termasuk ASN juga. Ini kayaknya ASN mau bikin komunitas lari kayaknya. Saya baca di statusnya teman-teman ini mau bikin komunitas lari. Oke, ada lagi ini ya. Siap. Gimana sudah berapa menit? Rasanya kok jeru ya kalau ngomongin soal perencanaan ya. Dan sebenarnya masih banyak yang belum dibahas, tapi karena keterbatasan waktu, semoga nanti lain waktu bisa disambung kembali. Amin, saya terima kasih dengan Dr. Ratna, Ibu Sri Kandi, salah satu Sri Kandi ya. Setelah Sri Kandi yang satunya Bu Cusi saya culik gitu kan ya. Sekarang giliran yang Sri Kandi kedua. Terima kasih. Tapi galaan saya sama Bu Cusi. Wah, mana Bu galaknya sebentar? Sebelah mana ini galaknya ini? Oh, belum dikeluarkan galaknya. Belum dikeluarkan. Ya kan saya matur sama Pak Bupati. Saya itu kan dokter basic saya terbiasa berpikir cepat gitu. Ya jadi karena saya mengibaratkan masalah itu sama dengan penyakit gitu. Kalau itu tidak ditangani dengan cepat, berarti dia prognosanya semakin jelek. Kan gitu. Orang sakit kalau tidak segera ditangani kan pasti akan semakin memburuk kondisinya. Nah itu saya kalau misalnya saya tak kerja sama itu nggak sat-sat. Iya, nggak sat-sat, mesti terus ngomel. Siap. Gitu. Tapi tujuannya satu, supaya pelayanan itu menjadi baik. Tidak terlalu banyak urutan-urutan yang tapi ya tentunya jangan sampai menyalahi aturan, itu yang paling utama. Betul. Gitu. Bu, satu lagi. Gimana ceritanya dari dokter kemudian ngurusi perencanaan? Ini dokter perencanaan gitu kah Bu atau bagaimana? Ya nggak tahu, saya minta pindah aja nggak boleh sama Pak Bupati. Katanya Pak Bupati, Pak Bupati aja nggak saya gini. Kok nek kamu pindah? Siapa? Sing nyeneni dinas-dinas sopo gitu. Waduh. Jadi inilah sosok. Itu jangan di itu loh ya. Ya sosok gitu ya. Sebelum diakhiri monggo Bu, barangkali ada pesan atau informasi yang perlu diketahui dan di-highlight oleh masyarakat Trenggalek, monggo. Kameranya di sebelah sana. Terima kasih Mbak Bella dan juga tim ya. Jadi intinya bahwa pembangunan itu tidak akan bisa berhasil secara optimal kalau itu hanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Mungkin pemerintah daerah juga membuat perencanaan, menganggarkan, tapi kalau tidak dijaga, tidak disupport, itu juga tidak akan memberikan hasil yang optimal. Pemerintah daerah itu dalam hal ini misalnya perencanaan Bapeda Litbang aja misalnya. Kita berapa sih SDM kita? Kita tidak akan tahu masalah yang ada di ujung-ujung itu nggak ada. Kalau itu tidak ada informasi, makanya tadi informasi melalui musrenbang, melalui itu ada kontak aduan dan sebagainya, itu yang kita harapkan sehingga dari informasi-informasi itu kita pasti akan menindaklanjuti dengan mencari informasi yang lebih jelas. Jadi peran dari semuanya itu sangat kita harapkan supaya pembangunan di Kabupaten Trenggalek ini memang betul-betul bisa tepat sasaran, kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Saya kira itu. Terima kasih. Siap. Dan kita semua menunggu nih gacoan grand opening di Trenggalek. Iya. Ya mudah-mudahan ini Mas Edi yang lagi ditugaskan untuk ngopiak-opiak. Semangat Pak Edi dari DPM PTSP Kabupaten Trenggalek berjuang untuk membantu. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Kita masih akan sambung dengan topik yang beragam, narasumber yang berbeda-beda, yang insya Allah semakin pusing ya, bahas perencanaan, isu sosial, komen-komen netizen soal Trenggalek, dan lain-lain. Tapi ini semua untuk memberikan informasi A1, ring 1 ya, bukan dari katanya, bukan cuma dari kolom komentar, tapi bisa dipertanggungjawabkan, dan mungkin menjawab pertanyaan serta rasa penasaran teman-teman. Oh ternyata gini toh, dan lain-lain. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan, tetap di Bersuara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.